Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita sedikit membahas tentang gula halus yang ada pada odading ya teman-teman. Ini menjadi suatu hal yang pokok bagi kita usaha di odading ini ya teman-teman, karena fungsi gula halus sendiri itu biasanya dicampur dengan wijen untuk memisahkan antara lapisan satu dan lapisan yang tiga yang bagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Jadi salah satu untuk membentuk odading itu sendiri menjadi bentuknya seperti petak-petak itu. Nah, pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan gula halus? Apakah bisa membuat odading? Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Jadi fungsi dari gula halus sendiri kita kan sudah tahu ya, sebagai pemisah ya antara lapisan satu dan lapisan 2 untuk membentuk odading itu sendiri menjadi petak-petak seperti itu ataupun panjang-panjang ya, itu tergantung dari selera teman-teman. Nah, yang kedua adalah untuk menambahkan rasa, karena dari rasa gula halus sendiri itu manis, menambahkan rasa manisnya, kemudian ditambah lagi dengan wijen, otomatis kan wijen ini mengandung minyak yang sangat gurih ya teman-teman. Jadi untuk menambah aroma dan rasa juga. Nah, itu tentunya menjadi hal pokok bagi kita. Nah, tetapi kalau kita membuat odading, bagaimana kalau tidak menggunakan gula halus ataupun menggunakan gula halus dan wijen tetapi dengan trik yang berbeda? Itu bisa saja teman-teman ya. Jadi artinya seperti ini. Memang dalam usaha odading dan cakwe itu menurut saya pribadi yang paling lama saya mendalami adalah tentang membuat gula halus ini sendiri teman-teman. Itu membutuhkan waktu walaupun sebenarnya simpel ya, tetapi pada faktanya itu sulit bagi saya pada saat pertama kali usaha odading ini ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah setelah berjalan itu terbiasa dan mudah menurut saya seperti itu. Sebenarnya simpel ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang pemula, artinya yang masih terkendala dengan gula halus, kadang-kadang kan tidak ya, gula halus itu lengket sehingga tidak potongan kita itu tidak pisah akhirnya, dan akhirnya rusak eh, potongan odading yang kita buat kan seperti itu. Jadi bagaimana kalau upaya kita memakai gula halus dan tidak memakai gula halus, tetapi memakai gula halusnya seperti ini teman-teman. Memakai gula halusnya itu tidak dilapiskan, artinya bisa saja. Jadi odading itu kita buat satu lapis kan seperti itu, satu lapis, kemudian kita beri taburan gula halus sendiri beserta wijen yang masih gula halus masih mentaharnya belum diadon ya teman-teman, masih seperti bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kemudian tambah wijen seperti itu bisa saja karena itu saya juga pernah mempelajari orang ya seperti itu, bahasa family kita sendiri, karena dia kerepotan atau kesusahan membuat adonan gula halus sehingga dengan cara praktek seperti itu. Jadi gula halusnya itu hanya ditebarkan di atas adonan, tapi itu dibikin satu lapis. Cuma memang dari segi bentuk itu akan berbeda, teman-teman. Ya, otomatis juga mempengaruhi sedikit rasa ya. Tetapi kan ini tetap menjadi namanya tetap odading atau bolang-baling atau juga roti goreng ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau tidak memakai wijen sama sekali? Itu banyak juga terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya lihat juga ada orang-orang itu yang usaha odading ini itu tanpa menggunakan gula halus, artinya seperti roti goreng biasa ya seperti itu. Nah, itu bisa saja, itu tergantung selera-selera teman-teman semua, tetapi kebiasaan kita yang dari awal itu menggunakan gula halus ini sebagai bahan pokoknya karena untuk dasar membentuk odading itu sendiri sehingga jadi petak-petak seperti itu kan. Ya kalau dikatakan sempurna itu memang tidak sempurna artinya teman-teman, karena dari setiap harinya pun, dari setiap minggu, kadang setiap bulan tuh kadang-kadang kita kan berbeda ya teman-teman. Artinya karena kita membuat manual, gula halus pun kita adonin dengan manual, dan kadang-kadang campuran gula dengan tepungnya itu kan kadang tidak sama kita karena semua serba manual ya. Kadang-kadang bisa misah bagus, kadang-kadang tidak, dan akhirnya itu mengubah pola bentuk ya artinya. Nah, itu dasarnya teman-teman, ketika kita membuat odading itu fungsi dan kegunaan gula halus dan wijen itu adalah sebagai pemisah ya, artinya pemisah untuk membentuk odading sendiri menjadi petak-petak atau panjang-panjang, itu sesuai dengan selera yang dibuat oleh teman-teman kan seperti itu. Nah, jadi itu. Dan yang kedua tadi teman-teman ya, bisa saja ketika teman-teman membuat odading tanpa harus membuat adonan gula halus ini dan wijen, tetapi langsung ditaburkan dengan satu lapis, itu bisa bisa jadi seperti itu. Dan yang ketiga tadi teman-teman ya, ketika teman-teman ingin membuat odading tanpa gula halus dan wijen, itu bisa saja. Cuma menurut saya itu lebih baik ditambahi gulanya, karena
gula halus ini mempengaruhi rasa juga manisnya teman-teman ya. Jadi kalau tanpa gula halus dan wijen ya ditambahkan saja gula pasirnya untuk di adonan itu, karena itu akan sangat berpengaruh juga. Nah itu ya teman-teman, sedikit sharing saya dan menjelaskan tentang hal gula halus yang kita pakai setiap harinya pada usaha kita, pada Odading dan Cakwe. Kira-kira teman-teman yang mau usaha pun kebingungan karena memang paling susah ya, artinya harus menumpuk adonan itu dari 3 lapis ya, yang pernah kita praktekkan ya teman-teman. Ada lapisan 1 dan lapisan 3 yang itu adonan odadingnya, kemudian lapisan yang kedua atau lapisan tengah itu adalah gula halus dan wijen. Nah ini biasanya banyak sekali yang mengalami kendala seperti itu, jadi mencari simpelnya lebih dahulu. Kalau mau usaha lebih simpel itu kan, jadi kita praktekkan dari semudah mungkin, yang fleksibel aja teman-teman. Jadi tidak usah memaksakan harus seperti yang lain, artinya seperti itu. Bahkan kalau kita memang bisa yang lebih simpel ya kenapa tidak kan, seperti itu. Yang penting kita harus percaya diri bahwa itu buatan kita juga ya, ya anggap aja bagus seperti itu kan, karena itu akan menjadi produk kita yang kita jual kan, seperti itu. Jadi harus semaksimal mungkin. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa dengan memakai gula halus dan wijen ini, yaitu sudah menjadi ciri khas kita juga ya teman-teman, tidak bisa merubah lagi, artinya merubah cara lagi ya teman. Jadi inilah salah satu khas kita untuk penjualan odading atau roti goreng ini ya teman-teman. Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit sharing kita. Jadi kalau teman-teman berasumsi harus menggunakan gula halus dan wijen dan harus menggunakan 3 lapis tumpukan kemudian dipotong-potong seperti itu tidak juga seperti itu. Jadi itu bagaimana teman-teman saja menyikapi dan cari alternatif yang lain, itu pasti bisa teman-teman. Jadi tidak harus mutlak sama dengan apa yang kami lakukan, tetapi bagaimana teman-teman berkreasi. Yang penting adonan resep itu bisa sebaik mungkin, artinya dari rasa dan kualitas teman-teman. Namanya orang dagang apalagi kuliner itu ya teman-teman, harus mengutamakan kualitas dan rasa ya teman-teman, seperti itu. Karena yang kita jualkan itu ya teman-teman yang pertama ya, sehingga pelanggan kita nantinya bisa betah dengan apa, bisa kena, artinya dengan cocok dengan buatan kita ya, dan buatan kita. Jadi sedikit penjelasan dari saya teman-teman tentang gula halus ini. Bila teman-teman ingin usaha ya jangan khawatir, artinya tidak harus menggunakan gula halus pun tidak apa-apa, ataupun menggunakan halus dengan sistem cara lain ya, sehingga nanti adonannya itu hasil yang kita dapatkan itu setidaknya mendekati maksimal kan, seperti itu, supaya usaha kita juga kan lancar. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya. Terima kasih banyak atas support teman-teman semua, dan jangan pernah bosan untuk menyaksikan video-video berikutnya. Semoga usaha yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar.